Virtual reality bukan mitos, bukan masa depan, tapi masa kini. Salam dan bahagia. Saya Ika Desi Budiarti, guru matematika SMA Negeri 2 Abian Semal, Bali. Oke, yuk kita atasi dua masalah besar tersebut bersama Vira beraksi. Virtual reality berdiferensiasi, refleksi, dan aksi integrasi. Kita masuk ke materi bunga majemuk. Seru ya kalau anak-anak diajak ke bank langsung, tapi untuk mengajak 34 siswa remaja agak riskan mengganggu operasional bank. Apalagi bank terdekat dengan sekolah memiliki area parkir dan lobi yang terbatas. Mari kita cek lagi sarana prasarana sekolah yang dapat kita manfaatkan. Pertama, sekolah memiliki seperangkat lab virtual untuk pengembangan media berbasis VR lengkap dengan kacamatanya. Ada akses WiFi yang memadai di setiap kelasnya. Begitu pula ruang kelas dan area sekolah yang aman dan nyaman untuk beraktivitas. Mengenai aplikasi yang diinstal siswa di gawai mereka masing-masing, sudah memadai untuk Android dan iOS. Serta sebagian gawe siswa memang sudah support untuk sensor gyro, sehingga pengalaman penggunaan media berbasis VR lebih imersif dirasakan siswa. Pembelajaran Vira beraksi adalah pembelajaran yang secara simultan menerapkan teknologi virtual reality dan juga mengakomodasi pembelajaran berdiferensiasi, aksi integrasi, penguatan literasi numerasi, sekaligus refleksi rutin dari guru. Unsur keseharian budaya Bali juga dimasukkan dalam media ini, seperti penggunaan sapaan yaitu sapaan bagi anak perempuan Bali yang digambarkan sebagai karakter di media ini, serta dialog-dialog singkat menggunakan bahasa Bali yang umumnya dipakai dalam berinteraksi sehari-hari. Memasukkan unsur keseharian masyarakat Bali bertujuan untuk menguatkan efek nyata yang dirasakan siswa saat masuk ke dunia virtual, dan tentunya juga upaya melestarikan budaya dan penguatan karakter siswa melalui kearifan lokal Bali. Media berbasis VR ini sendiri dari segi guru sebagai kreator dapat dikatakan cukup mudah, karena tidak harus memiliki latar pemahaman terkait teknologi dan informatika yang mumpuni. Dalam membangun media berbasis VR ini tidak membutuhkan penguasaan coding, baik scripting ataupun visual coding. Dapat dijalankan di komputer dengan spesifikasi menengah dengan RAM minimal 2 GB. Dan sudah tersedia juga ribuan aset 3 dimensi yang dapat membantu guru membangun skenario pembelajaran sesuai kebutuhan. Guru hanya perlu membangun media dengan prinsip drag and drop dalam penyusunan skenario pembelajaran. Dan bagi siswa, tentunya seseru masuk ke dunia game untuk berinteraksi langsung dengan stimulus yang diberikan. Belajar berasa bermain, namun tetap mampu menyampaikan esensi pembelajaran. Siswa tidak sekedar melihat dan menonton saja, tapi memang masuk dan berinteraksi di dunia virtual yang dibangun. Kelebihan lain pemanfaatan VR dalam pendidikan yaitu keterhubungan secara emosional antara konten dan siswa yang tentunya dapat meningkatkan fokus siswa, retensi pengetahuan siswa, keterlibatan kelas, dan efisiensi perangkat pendukung pembelajaran.
Setelah anak-anak mengeksplorasi masalah melalui media berbasis VR, selanjutnya anak-anak mengkonstruksi solusi masalah tersebut secara berkelompok, di mana setiap anggota kelompok bertanggung jawab terhadap keberhasilan pemahaman anggotanya. Cara mengkomunikasikan agar setiap anggota kelompok berperan aktif dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompoknya adalah dengan memvariasikan berbagai teknik diskusi dan presentasi, seperti salah satunya adalah gallery walk. Dan tidak lupa lakukan refleksi setiap melaksanakan pembelajaran agar kita tetap on the track dalam melihat tantangan belajar yang ditemukan siswa. Begitu pula keberhasilan belajar yang dilakukan siswa. Refleksi membantu saya dalam menyiapkan kegiatan yang lebih menarik di kelas selanjutnya. Pelaksanaan pembelajaran Vira Beraksi memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa, dan sekaligus secara tidak sadar siswa telah melakukan proses berliterasi dan penguatan numerasi di dalam. Pelaksanaan pembelajaran Vira Beraksi baik terkait virtual reality, diferensiasi, refleksi, ataupun literasi numerasi telah didiseminasikan di berbagai kegiatan komunitas guru, sekolah, kampus, termasuk komunitas belajar Fajar Wisma di SMA Negeri 2 Abian Semak. Serta juga dalam peran saya sebagai guru pamong di program pendidikan profesi guru, baik untuk guru tertentu ataupun calon guru. Jika terkait media berbasis virtual reality, selain diseminasi pada berbagai komunitas dan hadir dalam beberapa pameran pendidikan, hal ini juga telah menginspirasi beberapa rekan yang sedang melakukan studi pasca sarjana. Saya merasa saya tuh belajar kayak di dunia nyata, dan ini hal yang menarik karena ini pertama kali yang saya lakukan. Dan presentasi menggunakan gallery walk itu juga hal sangat seru dan menarik karena presentasinya itu tidak monoton itu saja. Menurut saya rancangan pembelajaran yang dibuat oleh guru pamong kami sudah sangat baik, yang mana sudah berpusat pada peserta didik. Tadi kami juga sudah mencoba alat pembelajaran berbasis VR, yang mana itu adalah pengalaman baru bagi saya untuk menggunakan itu, dan juga menurut saya itu sangat menarik karena terasa seperti ada di situasi nyata. Saya bagus sekali karena itu memberi tanggung jawab untuk peserta didik bahwa kerja kelompok itu tanggung jawab semua anggota. Jadi tidak hanya tentu saja yang aktif di dalam. Jadi semua peserta didik mempersiapkan diri untuk presentasi maupun menjawab. Di awal, saya merasa kesulitan dalam membuat media pembelajaran VR. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika saya mencoba untuk menggunakan aset-aset yang ada, ternyata menerapkan media pembelajaran berbasis VR ini tidak sesulit yang saya bayangkan. Dan siswa juga merasa lebih tertarik dan terjun langsung ketika menggunakan aplikasi Media Lab di VR ini. Menyusun media berbasis virtual reality memang butuh pembiasaan lebih. Memastikan siswa paham akan perannya dalam aktivitas kelompok juga terbentuk dari konsistensi dalam pendampingan. Namun, semua usaha itu terbayarkan saat melihat riuhnya kelas dalam belajar, ekspresi penasaran siswa saat mencoba hal baru, serta senyum bahagia siswa dalam mengikuti kelas. Tidak takut mencoba hal baru, terapkan di kelas. Refleksikan setiap aksi menjadi aturan utama tak tertulis yang harus kita terapkan dalam mengasah kepekaan untuk merespon kebutuhan belajar siswa. Mari berkarya bersama untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas, bermakna, dan berkelanjutan. Merdeka belajar, guru hebat, Indonesia maju. Salam dan bahagia.